Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz Abdul Wahid, mohon penjelasannya tentang dalil-dalil malam nisfu Sya'ban. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang datang dari Pak Rudi, yang sebenarnya sudah banyak sekali semenjak tanggal 10, tanggal 12, 13 yang bertanya tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Wabil khusus yang bertanya tentang hadisnya sahih apa tidak yang berhubungan dengan amalan-amalan atau beramal ibadah di malam nisfu Sya'ban atau malam separuh dari bulan Sya'ban, atau lebih jelasnya adalah malam tanggal 15 atau malam 15 bulan Sya'ban. Yang pertama, kita merujuk pada hadis riwayat Imam Muslim, tepatnya hadis ke 1156, bab yang ke-34, yaitu babu siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Ramadhana wa istihbabi alla yukhalliya syahran an saumin. Bab tentang puasanya Nabi di selain bulan Ramadan dan anjuran agar tidak mengosongkan satu bulan walaupun satu hari ada puasa sunnah. Artinya sunnah berpuasa walaupun satu hari dalam setiap bulan. Jangan sampai dikosongkan, tidak ada puasa sunnah sama sekali. Hadis ini dari Abi Salamah berkata, Sa'altu Aisyata, aku bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Nabi. Faqalat, Aisyah menjawab, kana yasumu hatta naqula qad shoma wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Nabi itu dulu puasanya saking seringnya berpuasa sampai-sampai kami mengatakan Nabi ini selalu berpuasa. Dan suatu ketika Nabi itu tidak berpuasa di selain Ramadan, saking seringnya kelihatan tidak puasa sampai kami mengira Nabi itu jarang berpuasa kecuali hanya beberapa hari. Nah, walam arahu shaiman min syahrin qattu aktsara min siyamihi min Sya'bana. Dan aku tidak melihat Nabi berpuasa dari satu bulan ya yang melebihi banyaknya daripada Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Nabi itu katanya Aisyah yang paling banyak berpuasa itu adalah di bulan Sya'ban. Selain bulan Ramadan, itu bulan Sya'ban. Terus kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban penuh kecuali hanya beberapa hari Nabi tidak berpuasa. Nah, hadis ini dikomentari oleh Syekh Albani bahwa hadisnya adalah sahihun, hadis sahih. Artinya menurut hadis ini, puasa di bulan Sya'ban yang dilakukan oleh Nabi yang sangat banyak sekali ini bisa diamalkan oleh kita. Artinya amalan yang paling banyak dilakukan Nabi di bulan Sya'ban adalah berpuasa. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Jawabannya adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i ke 2357 dan disebutkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal di urutan hadis ke 21753. Ketika Nabi ditanya oleh Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, aku tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan yang melebihi banyaknya berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi SAW menjawab, dzalika syahrun yaufulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah
bulan yang dilupakan oleh manusia yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Dan bulan Sya'ban adalah syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan dilaporkannya amalan-amalan hamba dilaporkan kepada Allah, Tuhan alam semesta. Maka dari itu fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Oleh karena itu saya ini senang sekali, sangat senang dan sangat menginginkan amalku dilaporkan sementara aku dalam keadaan puasa. Nah, hadis ini katanya Syekh Albani, ini hadisnya hasan. Oleh karena itu, dua hadis ini sudah memberikan penegasan secara umum bahwa di bulan Sya'ban itu dianjurkan dengan sangat untuk banyak berpuasa. Itu amalan yang ada di dalam hadis-hadis sahih. Nah, sekarang pertanyaan yang sering muncul, bahkan Pak Rudi ini bertanya, ini kok ada yang mengatakan bahwa orang banyak beribadah di malam nisfu Sya'ban itu bid'ah. Dibid'ah-bid'ahkan karena banyak mengamalkan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Nah, sebenarnya tanpa hadis sekalipun itu sudah bisa terjawab. Nah, orang banyak beribadah kok bisa dibid'ahkan. Nah, ini jawabannya hadis sahih, yaitu ini ada di dalam kitab Majma'uz Zawaid karyanya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Haythami, ya. Dan juga ini diambil dari riwayatnya Al-Bazzar. Di dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya." Katanya sahabat Abu Bakar, Rasulullah bersabda, kalau sudah masuk malam separuh dari bulan Sya'ban, ya, malam yang separuh dari bulan Sya'ban, Allah itu turun ke langit dunia. Artinya bagaimana? Allah menurunkan rahmat melalui malaikat-malaikatnya ke dunia ini, ke langit dunia. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Mengampuni dosa-dosa hambanya. Illa maka nami musyrikin, kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang musyrik, ya, orang yang menyekutukan Allah, au musyahinin li akhihi, atau orang yang memusuhi sesamanya atau saudaranya, atau bertengkar dengan saudaranya, atau dalam riwayat lain orang yang memutus tali silaturahim. Maka malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan Allah. Tetapi mereka yang beribadah kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada Abdul Malik bin Abdul Malik. Dzakarahu Ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, dan beliau tidak mendhaifkan Abdul Malik bin Abdul Malik. Sementara wa baqiyatu rijalihi thiqat, semua rawi-rawi yang lain selain Abdul Malik bin Abdul Malik dalam hadis ini thiqat, dapat dipercaya, bonafid dan kuat. Maka dari itu amalan ibadah di malam nisfu Sya'ban, amalan secara umum tidak tertentu, secara umum beribadah kepada Allah, itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Rawi-rawinya thiqat. Nah, mungkin yang membid'ahkan ini tidak memasukkan hadis ini atau tidak membaca hadis ini, atau membuang hadis ini yang membid'ahkan itu. Nah, demikian Pak Rudi ya. Ini jawaban saya. Nah, bisa dicek di dalam kitab Majma'uz Zawaid tentang hadis ini. Kemudian, nah sekarang asar-asar para sahabat, tabi'in dan ulama salaf. Artinya keterangan-keterangan amalan yang dilakukan oleh ulama salaf, wabil khusus sahabat. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata tentang nisfi Sya'ban, innar rajula la yamshi fil aswaq wa inna ismahu la fil mauta. Sesungguhnya orang di dalam nisfu Sya'ban itu, sesungguhnya orang yang keluar ke pasar-pasar
itu takdirnya dicatat, misalnya namanya tercatat sebagai orang-orang yang sudah ditakdirkan mati di malam nisfu Sya'ban. Dicatat pada waktu nisfu Sya'ban. Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar dan termasuk sahabat Nabi, berkata begini, khamsu layalin la turaddu fihi ad-du'a. Ada 5 malam yang di malam tersebut tidak ditolak doa itu, langsung dikabulkan oleh Allah. 1, ya. 1, khamsu layalin itu yang dimaksud adalah Lailatul Jumat atau Lailatil Jumat, malam Jumat. Wa awwalu lailatin, dan awal malam pertama, yaitu malam yang pertama min Rajabin, dari bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam separuh dari bulan Sya'ban. Itu malam yang tidak ditolaknya doa oleh Allah. Wa lailatil idaini, dan malam Idul Fitri sekaligus dengan malam Idul Adha. Keterangan ini ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razak juz 4 halaman 317. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Rudi ataupun para pemirsa pesantren Indonesia, kira-kira masa Abdullah bin Umar itu tidak lulus dalam memahami hadis Nabi, ya, kemudian menyampaikan sesuatu yang bid'ah, bahwa orang yang banyak berdoa, banyak beribadah di malam nisfi Sya'ban itu adalah bid'ah. Berarti ya ucapannya Abdullah bin Umar ini ya juga mengandung bid'ah dong. Nah, jadi ini sebagai penguat bahwasanya malam nisfu Sya'ban yang ada di dalam hadis, di dalam kitab hadis Majma'uz Zawaid, dan juga yang ada di dalam Musnadul Bazzar dan lain-lain, itu adalah memang sahih bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam pengkabulan doa, dianjurkan banyak beramal ibadah kepada Allah. Atha bin Yasar berkata, tunsakhu fin nisfi min Sya'ban al-ajal. Pada malam nisfu Sya'ban, katanya Atha bin Yasar, ini asarus itu ulama salaf ini, bahwasanya ajal-ajal, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan itu dinasah. Dinasah itu bisa dirubah, A menjadi B, B menjadi A, dan seterusnya. Hatta anna ar-rajula la yakhruju musafiran wa qad nusikha fil minal ahya ilal amwat. Bahkan mungkin saja bisa terjadi di malam nisfu Sya'ban itu dengan kuasa Allah seseorang keluar perjalanan, ya, di malam nisfu Sya'ban itu takdirnya dihapus oleh Allah, dinasah, dirubah, dianulir dari golongan-golongan orang yang masih hidup, kemudian ditakdir menjadi mati. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya, wa yatazawwad, dan kemudian takdirnya orang itu bisa menikah, itu oleh Allah juga bisa dilakukan oleh Allah atas kuasa Allah, terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Wa qad nusikha minal ahya ilal amwat. Iya. Dan juga boleh jadi dihapus, dirubah, yang mestinya dia masih hidup ternyata dia mati. Maka dari itulah malam nisfu Sya'ban banyak beribadah kepada Allah, berdoa, meminta takdir-takdir yang baik diberikan kepada kita. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an rahimahullah, balaghana. Ini disebutkan juga di dalam kitab Al-Um. Iya. Ya, masa Imam Asy-Syafi'i ini gak lulus beribadah ini, atau gak lulus di dalam beragama, ya, kalau memang dikatakan bid'ah, ya. Ini Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, kana yuqal inna du'a yustajabu fi lailatul Jum'at. Doa dikabulkan pada malam Jumat. Wa lailatul adha, malam Idul Adha. Wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa awwalu lailatin min Rajab, malam pertama Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam separuh dari bulan Sya'ban. Wa balaghana anna Ibnu Umar. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, telah nyampe riwayat kepada kami bahwa Ibnu Umar yuhyi lailata Juma'in. Ibnu Umar itu menghidupkan malam Idul Aid, ya, Idul Fitri, malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, itu dihidupkan dengan ibadah seperti itu. Wa ana astahibbu kullama hakaitu fi hadhil layali min ghairi ayyakuna fardhan,
dan saya suka sekali ya menghidupkan 5 malam tadi itu termasuk malam nisfu Sya'ban ya, min ghairi ayyakuna fardhon, tetapi itu tidak fardu begitu. Jadi persoalannya sederhana saja. Malam nisfu Sya'ban dianjurkan banyak beribadah, tetapi ibadah-ibadah yang dilakukan itu tidak dianggap sebagai ibadah wajib, tidak dianggap sebagai ibadah fardu, itu sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, diperbanyak di malam nisfu Sya'ban. Sekian, terima kasih. Untuk berikutnya tentang penghususan malam nisfu Sya'ban akan dilanjutkan pada channel berikutnya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu